Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Tidak terasa kita sudah sampai pada pertemuan ke-13 ya dari rangkaian perkuliahan untuk Fundamental of Information System. Nah, di pekan ke-13 ini kita akan membahas tentang masalah etika, hukum, dan sosial terkait dengan sistem informasi. Ya, ini adalah akhir dari bab terkait dengan Fundamental of Information System. Di pekan depan kita akan mencoba untuk melakukan latihan-latihan soal ya, membahas mohon maaf materinya dari mulai kita perkuliahan sampai di pertemuan ke-13. Jadi kurang lebihnya seperti kisi-kisi untuk UAS ya. Baik, langsung saja ya. Jadi ini ada beberapa kaitannya dengan penggunaan komputer ya. Memang bisa terjadi sebuah kesalahan ketika kita mengimplementasi sebuah solusi ya terkait dengan sistem informasi. Bisa terjadi kesalahan, bisa juga terjadi malah pemborosan ya. Eh, Kemudian kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan ketika misalkan ada permasalahan terhadap sebuah komputer yang kemudian akan berkontribusi pada biaya yang tinggi atau biaya yang tidak perlu. Dan juga misalkan malah keuntungannya menjadi berkurang. Contoh misalkan ketika ada sebuah sistem informasi ya yang diterapkan di dalam sebuah organisasi tetapi tidak terintegrasi misalkan. Dan justru malah karena ketidak terintegrasiannya ini tidak nyambung satu dengan yang lain, malah menyebabkan biaya yang lebih tinggi. Kemudian ada juga masalah lain ya terkait dengan misalnya ada kesalahan, kegagalan, atau output ya, output dari komputer yang tidak sesuai gitu, yang tidak benar ya. Bisa oleh sebab manusia atau juga oleh sebab misalkan kesalahan dalam implementasi sebuah sistem. Ya. Nah, ini ada computer OS ya. Ini ketika misalkan beberapa organisasi ini dalam menjalankan bisnisnya, dia misalnya menggunakan sistem informasi yang tidak terintegrasi. Kenapa? Apa dampaknya dari sistem informasi yang tidak terintegrasi? Itu akan menyulitkan untuk membuat keputusan dalam berkolaborasi dan berbagi informasi. Nah, karena itu kemudian bisa menyebabkan peningkatan biaya. Kemudian kalau misalkan kehilangan peluang ya, maksudnya kehilangan peluang karena prosesnya harusnya cepat, karena tidak terintegrasi menjadi tidak cepat. Dan juga bisa terjadi misalkan penjualannya terhambat misalkan. Eh, Kemudian berikutnya adalah kesalahan terkait dengan komputer ya. Memang sebagian besar orang mempercayai bahwa kalau komputer itu kalau yang data dimasukin komputer itu tidak mungkin salah gitu ya. Tapi kalau misalkan dalam penggunaannya si user itu tidak mengikuti prosedur yang benar, maka walaupun secanggih apapun komputer itu bisa jadi tidak mengeluarkan keluaran yang berarti atau output yang sesuai gitu. Ya, karena masih tergantung juga terhadap si pengoperasiannya. Oke. Nah, ini ada beberapa kesalahan ya terkait komputer yang paling umum terjadi ya. Pertama, adanya kesalahan entry data atau pengambilan data. Menginput data yang salah. Misalkan harusnya datanya adalah Rita, tapi ternyata di situ diinputkan Rida, ya kan berarti salah ya. Kemudian ada juga kesalahan pemrograman. Kesalahan pemrograman artinya yang misalkan 1+1 harusnya tambah tapi jadi dan gitu. Jadi 1+1 harusnya 2 keluarnya tapi ternyata 1 dan 1 keluarnya hasilnya 11. Contoh seperti itu. Kemudian ada kesalahan dalam
penanganan file. Contoh misalkan memformat disk, kemudian copy file ya. Copy file dari file lama ke yang lebih baru, menghapus file yang tidak sengaja misalkan. Jadi mengcopy file misalkan di-copy, di-paste di tempat yang sama, name-nya kebetulan sama, hilang datanya. Kemudian ada kesalahan handling ya atau kesalahan penanganan untuk output komputer. Kemudian juga ada perencanaan ya, perencanaan yang kurang. Dan misalnya ada, kalau misalnya alat komputer bermasalah harus ngapain saja itu tidak direncanakan dengan baik. Kemudian perencanaan yang kurang kaitannya penanganan kesulitan lingkungan ya, misalnya kelembaban, kemudian kelistrikan dan lain sebagainya. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang hardware, juga network, juga kemudian ada cloud dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan ternyata kelistrikannya tidak benar ya, yang terjadi data center kita mati, ya akan menjadi masalah. Atau humidity-nya atau kelembabannya kurang atau terlalu berlebihan untuk spek server, itu juga akan menjadi permasalahan. Lalu kemudian ada perencanaan yang kurang tepat ya atau tidak memadai untuk ketika misalkan kita butuh untuk mengupgrade software atau hardware. Kenapa? Karena memang setiap tahun itu pasti ada perubahan dan ada perkembangan. Jadi perlu untuk dilakukan upgrade. Kalau walaupun karena mungkin tidak setiap tahun ya, agak long term ya, misalkan 5 tahun kah, 10 tahun, tapi harus direncanakan dari awal. Kita harus sizing ya atau mengkalkulasi kebutuhan kita sesuai dengan growth data yang ada di kita. Maaf. Kemudian kesalahan yang umum misalkan lagi adalah pemasangan kapasitas komputasi tidak memadai atau tidak sesuai dengan tingkat aktivitas. Yang terakhir adalah kegagalan untuk memberikan akses pada informasi. Contoh misalkan ada misalnya di web ya, sebuah web, kita sudah buat web, kemudian di situ linknya ternyata tidak kita update, padahal harusnya diupdate. Contoh simpelnya seperti itu. Oke ya. Nah ini ada beberapa cara untuk melakukan pencegahan terkait dengan kesalahan di komputer. Yang pertama adalah perlu kita menetapkan kebijakan dan prosedur ya. Ada beberapa contoh-contoh ya, ada kebijakan prosedur kurang lebihnya SOP lah ya. Kalau misalnya yang bekerja ada SOP harus yang dilakukan apa dan seterusnya. Lalu berikutnya setelah melakukan penetapan, lalu melakukan implementasi ya, policy dan prosedur. Kebijakan dan prosedur. Polisinya apa, kemudian prosedurnya apa. Jadi biasanya policy itu ada letaknya di atas ya, kemudian di bawahnya ada prosedur, kemudian di bawahnya lagi ada guidance dan seterusnya ya. Kita sudah bahas di knowledge management kalau tidak salah. Ya, policy, aturannya, prosedurnya, bagaimana cara menjalankan aturan tersebut dan lain sebagainya. Kemudian setelahnya harus dimonitor pelaksanaannya, policy dan prosedur tersebut. Dan yang terakhir adalah melakukan review atau peninjauan kembali. Contoh misalkan apakah kebijakan itu sudah mencukupi, sudah memadai, apa perlu dilakukan perubahan. Kemudian apakah organisasi misalnya merencanakan aktivitas baru yang akan datang, jika iya maka perlu ada penambahan kebijakan atau prosedur ya. Kemudian kemudian yang terakhir adalah apakah adanya kontingensi dan kemudian terkait dengan disaster itu tercover ya. Disaster baik nature atau human ya dan sebagainya. Jadi harus perlu dilakukan sesuai dengan framework yang ada. Oke, itu kaitannya dengan penanganan agar tidak terjadi pemborosan ya atau tidak terjadi kesalahan terhadap penggunaan komputer yang nanti akan mengakibatkan kerugian. Oke, lanjut. Berikutnya adalah terkait dengan isu pribadi atau privasi ya. Nah, ini adalah contoh-contoh ya terkait dengan aturan-aturan yang ada di Amerika sana ya. Ya. Jadi di pemerintah federal dia membuat beberapa aturan. Kenapa? Karena memang
perlu dilakukan penetapan dan pembuatan undang-undang untuk mengatur kaitannya dengan privasi pribadi. Walaupun memang ada beberapa yang ditentang, tapi memang ya kemudian undang-undang tersebut dilakukan perbaikan. Ya, banyak sekali ada mulai dari fair crediting reporting dan seterusnya, electronic communication dan seterusnya. Ya. Nah kalau di Indonesia sendiri, ya di Indonesia sendiri kita memang sudah ada ya apa namanya undang-undang ITE ya, tapi itu belum mencakup keseluruhan terkait dengan privasi isu. Tapi kalau tidak salah sudah masuk ke prolegnas, saya lupa lagi ya nama undang-undangnya apa ya. Nah, itu lebih spesifik ke apa namanya terkait dengan privacy. Sebentar, saya coba cari referensinya. Undang-undangnya kalau tidak salah namanya eh sebentar ya, saya cek dulu. Ya, jadi undang-undangnya namanya RUU Perlindungan Data Pribadi ya. Masih rancangan ya, masih rancangan dan akan dibahas. Itu akan lebih mengatur ya keterkaitannya dengan data pribadi bagaimana dilakukan. Nah, sekarang kalau misalnya prinsipnya seperti ini ya. Kenapa itu menjadi isu yang penting ya? Karena kadang data pribadi itu yang sifatnya contoh misalkan kita sekarang tidak punya hak ya terhadap penyedia aplikasi. Contohnya misalkan startup. Apalagi sering terjadi kasus yang fintech itu ada kejadian data kita itu disebarkan ya. Data pribadi baik telepon dan lain sebagainya itu disebarkan dan bahkan kita kadangkala misalkan kita punya pinjaman online ya. Case-nya kemudian siapapun kontak ya, misalnya kita telat bayar ya. Di handphone kita kontaknya diambil, kemudian di kontak itu dikirim SMS. Padahal kan tidak ada hubungannya secara langsung. Jadi kurang lebihnya dibuat malu lah gitu, dibuat malu agar si peminjam ini nanti akan membayar hutangnya ya. Nah, itu sangat riskan sekali ya. Jadi perlu dibuat aturan-aturan terkait dengan data pribadi. Kalau yang sifatnya common seperti nama, kemudian mungkin bisa jadi tanggal lahir dan lain sebagainya, itu mungkin masih diperdebatkan ya. Tapi kalau yang memang benar-benar yang spesifik ya, misalkan kita suka warna apa, kemudian dan lain sebagainya, yang kita tidak ingin dipublish, sekarang belum ada undangannya di Indonesia terkait dengan tersebut. Kalau di luar sudah ada GDPR ya, ada GDPR, mungkin di Indonesia yang undang-undang tersebut juga yang saya dengarkan itu kurang lebihnya akan mengadop dari GDPR. Ya. Oke, lanjut terkait dengan privasi issue. Itu ada beberapa yang bisa dibahas. Yang pertama adalah privasi di tempat kerja ya. Jadi privasi di tempat kerja itu adalah masalah yang penting ya. Memang sih pengusaha itu bisa menggunakan teknologi dan kebijakan perusahaan untuk mengelola produktivitas pekerja dan melindungi penggunaan sumber daya sistem informasi. Nah, sebagian besar pengusaha itu pasti khawatir ya tentang misalnya karyawannya itu dia browsing yang tidak tepat ya, atau misalkan dia apa namanya melakukan proses atau apa namanya malah bahkan mengakses situs porno atau mungkin bermain judi online dan sebagainya. Oleh karena itu organisasi juga kemudian perlu memantau ya, memantau aktivitas karyawan. Dia juga organisasi juga bisa memantau email karyawan, kemudian bisa juga melihat pesannya dan lain sebagainya. Nah, ini memang agak riskannya adalah keterkaitannya dengan privasi karyawan itu sejauh mana gitu, seperti apa gitu. Dalam banyak kasus itu pekerja mengklaim hak atas privasinya mereka itu kadang yang perusahaan juga berhak untuk memantau penggunaannya, tapi kemudian ya menjadi apa namanya ya semacam perdebatan lah kurang lebih seperti itu.
Nah, namun sebagian besar perusahaan saat ini memang butuh kebijakan ya. Artinya memang ada kebijakan secara spesifik ya. Tadi kita bilang di awal kita bisa membuat policy ya, policy dan sebagainya. Sehingga siapapun karyawannya ketika masuk ya sudah tahu konsekuensinya ketika misalnya menyimpan atau melakukan transaksi pribadi ya menggunakan resource atau sumber daya perusahaan. Gitu. Polisinya bisa saja berbunyi misalkan perusahaan berhak melakukan proses pengecekan dan lain-lain dan lain-lain. Karena memang perusahaan punya hak terkait dengan apa namanya keberlangsungan perusahaannya. Ya. Kemudian ada kaitannya dengan privacy dan email. Ya, pengguna email juga hmm, kadang ada masalah ya, ada masalah menarik tentang privacy ya. Mengirim pesan email itu kan eh, seperti hanya melakukan percakapan terbuka di ruangan besar. Banyak juga orang dapat mendengarkan pesan, terutama jika pesan itu tadi tidak dienkripsi. Ya. Dan kalau di Amerika ya ada hukumnya adalah diperbolehkan sebetulnya misalkan si perusahaan itu melakukan melihat ya data dari email email karyawannya. Oleh karena itu perlu sekali ya dibuat sebuah policy sama-sama tahu dan lain sebagainya sehingga perusahaan berhak terhadap alatnya dan tidak melanggar dari privasi pekerjanya. Oleh karena itu salah satunya misalkan contoh eh, perusahaan punya policy atau kebijakan bahwa karyawan dilarang menggunakan komputer milik perusahaan untuk kepentingan pribadi. Jadi sekalinya misalkan ya sekalinya karyawan melakukannya untuk menyimpan data pribadi dan perusahaan ternyata menemukan ya bisa kena sanksi. Atau misalkan perusahaan dalam hal ini misalkan diwakili oleh IT melakukan proses web data misalkan data pribadinya hilang ya bukan menjadi tanggung jawab lagi karena sudah ditetapkan di awal. Oke, berikutnya terkait dengan privacy di instant messaging ya. Nah kalau instant messaging ini ya eh, di perusahaan-perusahaan ya kalau sekarang kadang ada beberapa perusahaan yang sudah strike ya dan punya platform sendiri ya. Contoh karena sekarang sudah didorong dengan COVID apalagi ya jadi instant messaging itu sangat perlu ya sekali. Selain email ya, kalau email kan tidak cepat ya. Kalau instant messaging sekarang kirim sekarang juga diterima gitu. Nah, ada beberapa perusahaan yang sudah menggunakan ya. Kalau misalkan pakainya yang WhatsApp misalnya WhatsApp web dan lain sebagainya itu kan privasinya kurang terjamin ya. Kenapa? Karena itu menjadi miliknya WhatsApp. Jadi kadang perusahaan punya platform sendiri, membuat aplikasi sendiri atau menggunakan platform milik eh, proprietary software misalkan kayak Microsoft dengan Office 365-nya dan lain sebagainya. Nah, pesan instan itu harus eh, disadari terkait dengan masalah privasi ya. Ada beberapa tip yang perlu diperhatikan ketika misalkan Anda memilih sebuah instant messaging. Pertama, pastikan aplikasi instant messaging atau SMS itu punya keamanan yang baik gitu. Ya. Dan kalau memang perlu adalah instant messaging yang ada enkripsinya. Layanan yang baik apa? Contohnya misalkan eh, di situ ada notifikasi ke email, ada semacam apa ya? Kadang disebutnya sebagai multifaktor authentication ya sehingga tidak mudah teretas dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya bisa dilakukan nonaktifkan pratinjo teks ya. Kenapa? Kadang kalau misalkan kita sedang bekerja tiba-tiba ada pop up ya, itu kadang pop up-nya ternyata pop up itu apa ya? Tampilan yang muncul ya. Itu memudahkan ya kadang kalau misalnya tapi kalau pas lagi kita meeting harusnya dimatikan karena kan mengganggu. Berikutnya, jangan membuka file atau mengklik tautan dalam pesan dari orang yang tidak dikenal. Kadang kan ada masuk ke grup gitu ya. Di grup ada link, diklik, waduh, ternyata itu link ke virus atau apa atau yang lain misalkan. Jadi harus berhati-hati. Kemudian jangan mengirim data pribadi ya yang sifatnya sensitif seperti nomor kartu kredit, rekening bank dan lain-lain. Nah, kemudian gunakan nama yang eh, tidak provokatif ya. Tidak provokatif atau misalnya
menggunakan nama-nama yang, sebetulnya punya sudah apa namanya, sudah menjadi hak orang lain misalkan. Jadi harus berhati-hati. Kemudian yang terakhir adalah jangan mengirim, pesan yang membuat Anda malu ya, jika anggota keluarga, kolega, atau teman Anda membaca. Itu yang harus berhati-hati ya, apalagi sekarang sedang memang zamannya penggunaan instant messaging. Lalu berikutnya, eee, terkait dengan privacy dan personal sensing device atau perangkat pintar pribadi dan privasi. Jadi, eee, ada namanya mobile crowd sensing ya. Jadi mobile crowd sensing ini cara untuk memperoleh data, yaitu lokasi, kemudian kondisi lalu lintas dan lain-lain melalui perangkat seluler yang disempurnakan dengan sensor dan kemudian membagikan data ini dengan individu, penyedia layanan, perusahaan, atau lembaga pemerintah, dan lain-lain. Memang sih data semacam ini potensi, berguna di berbagai bidang, teknologi dan lain sebagainya ya, tapi memang akhirnya membawa resiko privasi ya, jika orang tidak menyadari atau lupa bahwa data seluler pribadi mereka sedang dibagikan. Nah, itu harus berhati-hati ya. Ya, kalau sekarang sih ya, dari mana Anda tahu bahwa Jakarta misalnya macet? Bisa jadi data dari ponsel-ponsel yang memang, berbagi lokasi atau menggunakan aplikasi misalkan Google dan lain sebagainya. Ya, pastikan bahwa, Google itu punya privasi yang baik terkait dengan data-data kita. Lalu privasi dan internet ya, kita harus hati-hati ya terkait dengan, internet karena kadangkala orang merasa bahwa internet itu jadi mereka berasumsi bahwa tidak ada privasi online dan bahwa orang yang memilih untuk menggunakan internet itu melakukannya dengan risikonya sendiri. Maaf, eee, ya 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 udah kalau pakai internet ya, tanggung sendiri ya. Ada juga yang percaya bahwa perusahaan dengan situs web harus memiliki prosedur privasi yang ketat dan bertanggung jawab atas pelanggaran privasi. Nah, terlepas dari apapun pandangan kita ya bahwa, "Oh, di internet mah bebas," gitu, atau kadang ada ya kita ketika ngobrol sama beberapa orang, "Lah kalau Dumai sama dunia nyata mah pisahkan," gitu. Kalau di dunia nyata ya sekarang kita adanya, tapi kalau di dunia maya kita menjadi pribadi yang lain gitu. Nah, itu sangat berbahaya, Kak. Jadi seolah-olah jadi bebas melakukan apa saja di dunia maya, padahal kita sudah punya beberapa aturan dan kita bisa terjerat terkait dengan itu. Nah, ini ada beberapa contoh misalkan ada di Amerika namanya adalah Children Online Privacy Protection Act. Itu undang-undang, eee, yang mengatur kaitannya, jadi apalagi Google ya sekarang ya, itu mematuhi sekali ya, Children Online Privacy Protection Act ini. Jadi kalau misalkan Anda pernah mengupload sebuah ke YouTube misalkan ya, di YouTube tersebut pasti ada privasinya. Ini buat anak atau tidak dan lain sebagainya. Karena memang, anak-anak belum bisa apa namanya, menerima informasi kadang ya, tergantung umurnya. Jadi ada rate-nya dan sebagainya, sehingga perlu dilakukan pengaturan. Oke, selanjutnya, masalah privasi dan libel internet ya, kaitannya dengan konsen terhadap itu, ini memang perlu ya, perlu sebuah apa namanya, kesadaran ya. Kenapa? Karena kalau tidak, ini ada salah satu contoh misalkan ada postingan kebohongan mantan suami tentang mantan istrinya di-blok. Kemudian mantan karyawan yang tidak puas itu kemudian memposting kebohongan tentang perusahaan apa namanya, di sosial media. Atau misalkan juga ada orang yang ditolak cintanya terus posting pernyataan palsu ke akun Facebook mantan pacarnya misalkan. Jadi itu harus, berhati-hati terkait dengan hal ini. Kemudian, masalah privasi dan keadilan dalam penggunaan informasi. Nah, ini perlu diperhatikan karena banyak sekali ya informasi kadang kala yang tersebar dan kemudian dijual ke perusahaan lain, dan itu bisa menjadi sangat menguntungkan. Jadi oleh karena itu, banyak perusahaan menyimpan dan menjual data yang mereka kumpulkan terkait dengan apa, pelanggan, karyawan, dan lain-lainnya. Nah, eee, ini perlu
garis bawahi ya, kalau kalau dulu mungkin belum populer ya ada namanya GDPR ya. Kalau sekarang sudah ada GDPR, jadi ada aturan yang memperboleh mana yang boleh dan mana yang tidak boleh bahwa sebuah data itu diberikan ke orang lain. Dan di Indonesia mudah-mudahan tadi seperti yang saya sudah singgung untuk eh, undang-undang pelindungan data pribadi bisa segera selesai dan memberikan rasa aman buat untuk customer. Ya. Oke, ini selanjutnya adalah privasi dan penyaringan dan klasifikasi konten internet ya. Jadi perlu dibuat sebuah eh, apa nih ya, tools ya. Bukan perlu dibuat, artinya kita contoh sebagai saya ya, saya punya anak ada 3, jadi perlu saya dibantu menggunakan tool agar saya bisa mengontrol ya anak saya ya. Apa yang boleh saya lihat anak saya dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa perusahaan yang menyediakan perangkat lunak pemfilteran untuk penyaringan konten internetnya. Banyak dari program tersebut itu bisa mencegah anak-anak untuk mengirimkan informasi pribadi melalui email, dalam chat, atau melalui aplikasi instant messaging. Nah, harapannya program-program itu bisa menghentikan anak-anak untuk menyebarkan data pribadinya ya melalui internet. Ini ada salah satu beberapa aplikasi ya untuk sebutannya apa ya? Lebih ke filtering, internet filtering itu ada NetNanny, SpyAgain, ada Custodio ya. Harganya pun nggak terlalu mahal ya, jadi masih di bawah 1 juta. Ini untuk dengan di Windows System ya. Kalau di Mac System juga ada. Kemudian kebijakan privasi perusahaan. Nah, meskipun undang-undang privasi untuk organisasi swasta itu tidak terlalu membatasi, maka tapi sebagian besar organisasi itu sensitif terhadap masalah privasi dan fairness atau keadilan. Perusahaan-perusahaan itu kemudian menyadari bahwa pelanggaran privasi dapat merusak reputasi perusahaan, menjauhkan pelanggan, dan secara dramatis juga bisa mengurangi pendapatan dan keuntungan. Oleh karena itu perlu dilakukan sebuah apa namanya privacy notice ya. Ini salah satu contohnya ya. Ada privacy note. Ya. Jadi beberapa perusahaan itu memberikan privacy policy ya. Ini yang kadang kita jarang baca ya. Padahal ada. Ketika misalkan kita masuk ke Facebook sendiri juga ada privacy notice ya. Jadi ketika kita mau login, di situ apa yang boleh dan tidak boleh tertera tertera sekali di situ. Tetapi kadang kita tidak membacanya karena memang kita butuh untuk login ke Facebooknya ya, sehingga persyaratan di awal kita agree ya saja. Padahal itu ada keterkaitannya dengan privacy dan Anda bisa mempertimbangkannya gitu. Lalu kaitannya dengan upaya individu untuk melindungi privasi, ini ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk melindungi privasi pribadi. Ya. Pertama, cari tahu apa yang disimpan data Anda ya di database-nya si aplikasi tersebut. Kemudian hati-hati ketika Anda membagikan informasi tentang diri diri sendiri. Ada misalkan, wah saya kirim KTP, tolong kirimkan KTP-nya. Wah, itu data pribadi sekali. KTP, kakak, nama ibu kandung, nomor kredit, nomor kartu kredit, nah, itu tidak boleh dibagikan. Lalu bersikap proaktif dalam melindungi privasi dan berhati-hati ya saat membeli apapun dari situs web. Oke, itu terkait dengan privacy isu. Sekarang kita lanjut ke work environment atau terkait dengan kita dalam menggunakan komputer ya, itu kadangkala menyebabkan beberapa masalah keterkaitannya dengan kesehatan. Nah, masalah kesehatan ini menjadi concern ya dari ketika misal kita memanfaatkan sebuah sistem informasi. Dan organisasi itu dapat meningkatkan produktivitas karyawan dengan memperhatikan masalah kesehatan di lingkungan kerjanya. Bagi sebagian orang itu bekerja dengan komputer itu dapat menyebabkan apa aja? Stres, kemudian tidak nyaman kerja, kehilangan kendali, ketidakmampuan, bahkan malah bisa menyebabkan apa namanya ya, stres yang tinggi sehingga perlu dilakukan pencegahan ya. Perlu perlu menghindari masalah kesehatan ya. Nah,
Dua penyebab utama masalah kesehatan teknik komputer adalah lingkungan kerja yang dirancang dengan buruk dan kegagalan untuk mengambil istirahat secara teratur. Untuk apa? Untuk meregangkan otot dan mengistirahatkan mata. Jadi tempat kerjanya sudah tidak baik, tidak ergonomis, dan kemudian si karyawannya terus-terusan bekerja, tidak diingatkan bahwa perlu mengambil waktu untuk beristirahat. Ya. Nah, ini ada faktor namanya ergonomik ya. Perlu dibuat sebuah tempat kerja yang ergonomis. Di mana dalam ergonomis itu artinya ilmu untuk merancang mesin, produk, dan sistem untuk memaksimalkan keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi orang yang menggunakannya. Ya, jadi kalau Anda buat, oh tempat kerjanya ergonomik, misalkan, oh printer ditaruh di sini supaya atau supaya orang nggak capek jalan ke printer, printernya ditaruh di tengah misalkan. Kemudian, kursinya juga beli kursi ergonomis yang nyaman, ya, terus letak layar yang sejajar dengan mata dan lain sebagainya, ya. Nah, ini ada beberapa, eee, terkait dengan preventive action ya atau tindakan preventif terkait dengan beberapa permasalahan, ya. Nanti Anda bisa baca ya, bisa Anda, eee, simpulkan ya. Kita akan lanjut. Mohon maaf karena waktunya terbatas. Ini terkait dengan kemudian setelah tadi kesehatan kita bicara tentang etika ya, ITK, isu etika di dalam sistem informasi. Etika itu adalah seperangkat keyakinan tentang perilaku benar atau salah. Perilaku etis itu sesuai dengan norma sosial yang diterima secara umum. Ya, banyak juga diantaranya hampir diterima secara universal. Melakukan apa yang etis bisa jadi sulit dalam situasi tertentu. Contohnya misalkan meskipun hampir semua orang akan setuju bahwa berbohong dan menyontek itu tidak etis, tapi beberapa orang mungkin menganggap berbohong untuk melindungi perasaan seorang atau agar teman tidak mendapat masalah itu dapat diterima. Nah, itu etika ya. Jadi tergantung berlakunya itu ada di sebuah komunitas misalkan. Nah, ini ada namanya moral dan hukum. Ya, kalau moral itu adalah keyakinan pribadi seseorang tentang benar atau salah, itu moral. Kemudian kalau hukum adalah sistem aturan yang memberitahu kita apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan, itu hukum. Nah, eh, perlu dilakukan pertimbangan etis ya dalam mengambil sebuah keputusan. Karena kita semua itu dihadapkan pada keputusan sulit dalam pekerjaan dan kehidupan pribadi. Dan kebanyakan dari kita itu telah mengembangkan proses pengambilan keputusan yang kita jalankan hampir secara otomatis. Tanpa memikirkan langkah-langkah yang kita lalui. Nah, bagi banyak dari kita maka prosesnya biasanya mengikuti langkah-langkah berikut. Mengumpulkan informasi, kemudian mengembangkan pernyataan masalah, kemudian berkonsultasi dengan mereka yang terlibat, juga sumber daya yang sesuai, mengidentifikasi pilihan, kemudian opsi timbangan, memilih opsi, kemudian menerapkan solusi dan mereview hasilnya. Jadi kurang lebih perjalanannya ya, perjalanannya adalah eh, dalam apa namanya, mohon maaf, dalam perjalanannya tadi 8 step tadi ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ya. Dari mulai mengumpulkan informasi, kemudian mengembangkan pernyataan masalah, kemudian mengkonsultasikan dengan mereka yang terlibat serta sumber daya lain yang sesuai ya. Ketiga, kemudian mengidentifikasi opsi, ada juga menimbangkan opsi ya. Hingga kemudian pada memilih opsi, mengimplementasi opsi dan mereview hasilnya. Nah, nah ini ada namanya kode etik ya. Kode etik adalah kode yang menyatakan prinsip dan nilai inti yang penting bagi sekelompok orang dan oleh karena itu mengatur perilaku orang tersebut. Nah, ini ada namanya ACM atau Association for Computing Machinery. Dia punya kode etik dan perilaku profesional yang mencakup ada 8 keharusan moral umum yang dapat digunakan untuk membantu dan memandu tindakan profesional sistem informasi. Pada ini juga dapat digunakan bagi mereka yang mempekerjakan atau mempekerjakan profesional sistem informasi untuk memantau dan memandu pekerjaan mereka. Apa saja keharusannya? Contoh, misalkan
berkontribusi pada masyarakat dan kesejahteraan manusia, hindari menyakiti orang lain, jujur dapat dipercaya, kemudian bersikap adil dan mengambil tindakan untuk tidak diskriminatif, menghormati hak milik termasuk hak cipta dan paten, memberikan penghargaan yang layak atas kekayaan intelektual, menghormati privasi orang, dan menghormati kerahasiaan. Jadi perlu dimiliki oleh, Anda yang berkecimpung di dunia sistem informasi. Ada etikanya, ada aturannya yang berlaku dan, itu bisa menjadi etika yang universal ya ketika misalkan Anda memilikinya maka Anda akan menjadi seorang, profesional AS yang baik. Ya, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak kekeliruan. Kita akan lanjutkan pekan depan, dalam, evaluation test ya, kita akan latihan untuk UAS. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, siang, salam sejahtera untuk kita semua.